Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dengan tutorial ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan kali ini kami ingin sharing tentang suatu mimpi saya di siang bolong. Judulnya adalah andaikan disertasi di Indonesia seperti ini, gabungan SMPLS dengan NCA. Mengapa saya mengatakan andaikan? Karena seringkali melihat judul-judul disertasi di Indonesia dan juga isinya membahas tentang SMPLS itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Padahal disertasi itu adalah level akademik tertinggi ya, tulisan ilmiah ataupun tulisan hasil penelitian tertinggi di level pendidikan. Oleh karena itu maka tulisannya jangan biasa-biasa aja. Kita coba gabungkan antara suatu analisis MPLS dengan necessary condition analysis, akan membuat disertasi kita tuh lebih baik lagi. Jadi judulnya adalah mimpi saya di siang bolong tentang sebuah disertasi di Indonesia ya, karena kecintaan kita pada Indonesia. Nah, ini adalah judulnya, bener-bener nih, mimpi saya di siang bolong lah tentang disertasi di Indonesia ya. Karena ya sepertinya biasa-biasa aja disertasi di Indonesia, gitu-gitu doang ya. Biasa judul penelitian pakai mediasi moderasi. Terlalu common banget judul-judulnya seperti itu ya, diulang-ulang kembali di beberapa kampus ya. Tidak ada sesuatu lompatan yang sangat menarik sekali yang akan dibahas di dalam suatu disertasi itu seperti apa. Oleh karena itu mimpi saya di siang bolong itu adalah andaikan disertasi di Indonesia seperti ini, gabungan SMPLS dengan NCA. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga tutorial kami bermanfaat. Niat kami cuma satu ya, memperbaiki kualitas laporan hasil penelitian skripsi, tesis maupun disertasi serta jurnal di Indonesia. Kami nggak punya niat apapun. Ya, kalau mungkin ada kata-kata kami yang kurang pantas ya kami mohon untuk diperbaiki ya, atau dimaafkan. Ya, ini adalah contoh beberapa contoh beberapa referensi jurnal yang menurut hemat kami ini menarik banget ya. Coba. Ini tidak hanya membahas tentang SMPLS aja, tetapi juga membahas kombinasinya. Jadi gabungan antara SMPLS, NCA, dan IPMA dalam satu jurnal. Jadi jurnal ini kan pasti dihasilkan dari sebuah penelitian. Jadi kalau misalnya nanti penelitiannya itu pakai disertasi gabungan kayak begini, menarik banget. Jadi nggak cuma SMPLS aja, tetapi ada juga hasil analisis tambahan atau lanjutan. Model-model seperti ini kan biasa. Ini model-model kayak gini biasa banget nih. Ini model mungkin second order ya. Ini second order kemungkinan. Oh enggak. Ini second order ya. Mungkin nanti kita lihat lebih jauh ya. Tetapi kalau kita cuma ngomongin tentang SMPLS aja, maka kita akan hanya berhenti pada signifikan gak signifikan. Oleh karena itu, maka kita perlu mencari alternatif tambahan yang lainnya ya, seperti IPMA. IPMA ini penting banget untuk mengidentifikasi variabel-variabel mana yang perlu diperbaiki dan tidak. Ya, jadi kalau cuma signifikan gak signifikan, boring banget, bosen, terlalu common, terlalu umum. Tapi kalau kita tambah dengan NCA, sebenarnya variabel yang paling signifikan itu atau variabel yang signifikan itu mana sih yang paling penting? Bisa jadi ada variabel yang signifikan tapi kurang penting. Bisa jadi ada variabel yang tidak signifikan, bisa dipertimbangkan. Namanya adalah NCA, Necessary Condition Analysis. Nanti akan ketemu nilainya bottleneck. Bottleneck ini akan ketemu kesimpulan. Kesimpulan ini apa? Contohnya ini assessment, environment, kemudian feedback, learning outcome, dan lain-lain. Ini nilai minimum berapa sampai keluar endogennya 80%. Misalnya saya ingin ketemu nih hasil penelitian saya, pengen ketemu supaya pelanggan itu kembali 80%, maka kualitas produknya harus berapa persen, akan ketemu di bottleneck ini. Dan di bagian terakhir ada ketemu chartnya seperti ini. Ini adalah chart tentang necessary condition analysis yang akan membantu kita ya untuk menerjemahkan lebih lanjut dari SMPLS dari signifikan tidak signifikan tersebut. Dengan nama analisisnya adalah necessary condition analysis. Ini adalah contoh jurnal kedua juga yang menurut hemat kami bisa jadikan referensi dan contoh. Ya, judulnya ini nih. Ya, nggak tahu dari negara mana nih, NCA dengan SMPLS ya. Kayaknya dari Ligiardo Gesterdel, karena nggak tahu bahasa apa nih ya. Coba, tapi menurut hemat kami judulnya kalau ngeliat modelnya biasa-biasa aja ini. Ya, multiple mediation kayak gini ya. Sebelah kiri satu, sebelah kanan satu, ini X, ini Y, ini multiple biasa. Kalau ketemu signifikan, gak signifikan, mediasi, gak mediasi, support, not support, biasa banget. Terlalu umum, terlalu common. Nah, kita tambahin nih di Indonesia ini. Nih, kalau cuma ngomongin signifikan, gak signifikan, gak signifikan, berhenti sampai di sana. Iya kan? Nih analisis mediasinya, tidak signifikan, biasa banget. Lalu kita bahas. Enggak.
Kita nggak berhenti sampai di situ kalau level disertasi. Kalau level disertasi cuma ngomongin signifikan, nggak signifikan, boring banget. Itu kualitas tahun 2005, kualitas 20 tahun yang lalu kita tambahin dengan NCA. Ditemukan tahun 2016 ya, oleh Jan Dul, berkebangsaan Belanda nih. Nah, kita tambahin nih NCA, ketemu nanti bottleneck, effect size-nya berapa. Jadi sesuatu penting tidak penting dilihat dari effect size-nya nanti. Nanti ketemu lagi bottleneck. Bottleneck itu untuk menentukan titik minimumnya berapa sampai ketemu variabel endogennya bisa 80%. Saya pengen kepuasan pelanggan mencapai 80%. Saya pengen hasil kinerja pegawai 80%. Oleh karena itu motivasinya harus berapa titik minimumnya. Itu namanya NCA. Itu penting banget buat pembahasan. Jadi kalau pembahasannya berasal dari signifikan dan gak signifikan, kita ngarang bebas di situ. Tetapi kalau nanti signifikan dan gak signifikan ditambah lagi dengan NCA, kita akan ketemu bottleneck-nya, titik minimumnya berapa. Sama nih, ini juga dalam bidang retailing nih, PLSM dengan NCA, bahkan sampai FSQCA digabung lagi sama orang. Ya, ditambah lagi ilmu pengetahuan baru namanya FSQCA. Lah kalau misalnya kita signifikan sekali lagi jangan dah kalau disertasi. Ini modelnya biasa nih. Di variabel X terhadap variabel Y, kemudian nanti sama dia ditambahkan. Ini hasil NCA dan bottleneck-nya. Nah, ini adalah hasil NCA nih. Ya, hasil NCA-nya untuk menentukan effect size-nya. Kemudian ini adalah ketemu bottleneck-nya. Ya, bottleneck-nya misalnya kayak gini. Perceived accessibility. Accessibility PAC ini sampai 80% di blok hitam sama dia. Berapa titik informasinya? Harus 21%. Functionality-nya 26%. Comfort-nya harus berapa? 46%. Dan lain-lainnya. Ini menarik untuk di pembahasan disertasi ya. Kemudian terakhir contohnya nih. PLSM, NCA, dan FSQCA. Ditambah lagi dengan FSQCA. Iya kan? Ini contoh lagi. Yang terakhir ini contohnya. Yang kita carikan di jurnal ya. Supaya disertasi di Indonesia itu lebih berbobot lagi. Nah, contoh ini tuh udah ada dengan NCA yang ditambahkan. Ada chartnya, ini chart NCA nih, chart NCA-nya, sailing line chartnya akan ketemu. Nah, ini adalah batas-batas atasnya, ini batas-batas minimum berapa. Ya, kemudian nanti ketemu effect size-nya. Ini effect size-nya ya. CRFDH dan CFDH ini ketemu bottleneck-nya. Bottleneck itu 80%. Itu nilai PE CS itu harus berapa? Ini 23% dan lain-lain. Ini sangat menarik menurut hemat kami untuk pembahasan SMPLS dengan NCA. Dan di bagian terakhir ini findingnya SMPLS signifikan, NCA enggak. Bisa terjadi. Yang menurut kita adalah suatu signifikan, tetapi menurut NCA enggak. Kemudian apa kesimpulannya? Nah, ini menarik. Contohnya ada lagi enggak yang enggak signifikan? Oh enggak. Ini signifikan, tapi di NCA signifikan juga high. Nah, ini menarik juga ya. Oleh karena itu, maka menurut hemat kami gabunglah antara SMPLS dengan NCA dan kita coba ya. Di SMPLS itu udah ada. Contoh misalnya nih, ini hasil SMPLS. Ya, model SMPLS kayak gini. Agak sedikit low. Wah, bentar. Nah, ini contoh. Ini adalah hasil dari SMPLS. Kalau kita bicara dengan SMPLS hanya cuman signifikan, gak signifikan, sekali lagi itu terlalu umum, terlalu common untuk level disertasi. Ya, kita lihat di sini signifikan, gak signifikan, signifikan, gak signifikan. Oh, signifikan, ini gak signifikan. Oh, mediasinya signifikan, gak signifikan. Itu adalah kita ngomongin 20 tahun yang lalu, masih zaman batu, masih zaman Plinson, dinosaurus. Kalau ngomongin cuman signifikan, uji directnya, indirectnya terlalu umum. Nah, kita tambahin kemudian di SMPLS ini udah ada NCA kayak gini. Ini contohnya nih. Nah, kayak begini. Ya, kemudian ketemu tinggal di run aja. Ini udah ada nih di SMPLS, NCA dan permutation ya. Ketemu tinggal di run aja. Ya, ketemu nanti hasil bottleneck-nya ada, kemudian chartnya juga ada. Chartnya juga ada. Ini namanya bottleneck-nya. Ya, bottleneck-nya. Nanti ketemu di sini chartnya, ini ketemu NCA sailing line-nya ketemu ya, baik CFD maupun CRFDH. Nah, ini kita tinggal interpretasikan. Kemudian effect size-nya sudah ada, tinggal di run aja 5000 kali. Kemudian ketemu sailing line-nya, diuji hasilnya signifikan. Berarti artinya dukungan sosial, hubungan guru siswa dan motivasi itu variabel penting. Tapi ini apa arti dari effect size-nya ini? Ada lagi artinya lagi. Apakah sesuatu itu sangat penting, penting biasa saja, kurang penting. Bisa jadi signifikan, tapi kurang penting. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka menggabungkan SMPLS dengan NCA, menurut hemat kami sangat-sangat penting banget untuk level disertasi ya.
Kalau level skripsi oke lah. Kalau level skripsi cuman SMPLS aja. Tapi kalau level disertasi, kalau cuman SMPLS aja itu biasa banget, umum banget, common banget. Nah, kita tambahin dengan cara dengan SMPLS dengan NCA. Supaya apa? Supaya nanti pembahasan analisisnya di dalam disertasi kita tuh lebih kaya lagi. Jangan lupa kami punya ebook 3000 halaman, ini SMPLS, ini SMPLS dengan NCA saja. Ini SMPLS yang sudah lengkap sampai MGA second order ada di sini. Kami tambahin lagi SMPLS dengan NCA ada di sini. Ini link toko ebook kami. Ya, ini nomor HP saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.